Gembala kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata mulai jadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Korsman Tua Purba. Ya, Dr. Korsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Korsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Terkait dengan Imlek Fair di Kota Pematang Siantar, saya atas nama Ketua DPC PKB Kota Pematang Siantar, terkait dengan Imlek Fair ini ada sebuah kejanggalan yang kita lihat. Ini adalah ketidakkonsistenan wali kota dalam memahami pluralisme. Imlek sudah dikukuhkan sejak Presiden Abdurrahman Wahid dengan dicabutnya Impres nomor 14 tahun 1967 dan diterbitkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Itu mengukuhkan bahwa Tionghoa bagian terintegrasi dari NKRI Bangsa Indonesia. Bahkan tahun 1999 Gus Dur ikut memeriahkan Imlek. Nah, terkait di Kota Pematang Siantar, ini adalah kota yang pluralisme. Suku-suku yang ada di Indonesia, ini adalah miniaturnya Indonesia. Maka selaku kader partai, kita meminta ketegasan Ibu Wali Kota, karena secara administrasi dari regulasi yang ada, ini sudah dimungkinkan pelaksanaan Imlek Fair. Rekomendasi dari LLAJ adalah representasi dari Wali Kota. Keramaian yang diberikan oleh Kapolres adalah izin keramaian yang sah. Nah, saya pertama kagum dan bangga terhadap Ibu Wali Kota ketika mau mengangkat peradaban Imlek dari 5 tahun selama ini yang hanya ada bazar itu dilakukan di Jalan Bandung, MT Haryono, mau diangkat peradaban etnis Tionghoa dilaksanakan di pusat kota. Dalam hal ini Jalan Sena atau Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini kita apresiasi positif karena menghargai etnis yang ada di Kota Pematang Siantar. Namun ternyata endingnya tidak begitu baik karena setelah diangkat menjadi sebuah peradaban nasional ternyata dibubarkan. Pertanyaannya, konsekuensinya Siantar ini bisa dipelintir oleh segelintir orang menjadi kota yang intoleran. Nah, untuk itu kami meminta kebijakan Wali Kota Pematang Siantar, Kapolres Pematang Siantar untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara bijaksana. Stakeholder yang terlibat di dalamnya dipanggil, dihimpun, sehingga bisa benar-benar kita menjaga kebersamaan semua etnis yang ada di Kota Pematang Siantar. Jangan gara-gara
gara-gara kepentingan segelintir orang, pluralisme di Siantar ini terlibat di dalamnya, dipanggil, dihimpun, sehingga bisa benar-benar kita menjaga kebersamaan semua etnis yang ada di Kota Pematang Siantar. Jangan gara-gara kepentingan segelintir orang, pluralisme di Siantar ini terkecoh. Terkait dengan hal ini, tidak melihat Imlek Fair ini sebagai bisnis oriented, karena selama ini itu juga sudah ada 5 tahun berturut-turut itu sudah ada. Nah, persoalan dimeriahkan dengan cara bazar itu adalah konteks yang memeriahkannya, menyertainya. Jadi bukan bisnis oriented, tetapi adalah sebuah proses memeriahkan event-event agama, dan itu wajar-wajar saja. Persoalan siapa yang diuntungkan itu tidak boleh tebang pilih. Jadi mereka yang proporsional, yang terlatih dan teruji menjalankan sesuatu hal pada bidang tertentu, itu adalah kebaikan. Saya juga menghimbau semua pihak untuk merubah mindset. Pola berpikir kita tidak lagi sektarian. Berpikirnya harus universal. Bagaimana semua kalangan, baik etnis, Tionghoa, Islam, Nasrani, mampu memberi arti pada juga semua agama yang ada. Kalau hari ini Imlek dimeriahkan oleh etnis Indonesia, itu kan tidak jadi masalah. Itu sebuah heterogenitas yang terjaga. Itu seharusnya yang diakomodir. Kami sebagai Ketua PCNU Kota Pematang Siantar sangat menyesalkan tindakan dimaksud. Dengan ini memberikan statement hal tersebut untuk tidak terulang kembali di Kota Pematang Siantar yang tercinta, yang terkenal dengan kota toleran. Ada kata Imlek dan Gong Sipacai, ada nuansa agama dan budaya. Setiap kita harus menghormati dan penuh etika. Apapun tindakan yang harus kita lakukan, bahwa kita sama sebagai warga negara. Terkait ranah hukum, seharusnya itu dapat dibicarakan dan dimediasi secara baik dan penuh kekeluargaan, sehingga tidak terjadi indikasi-indikasi negatif yang memungkinkan pihak-pihak lain menggiring kasus ini pada masalah intoleran di Kota Pematang Siantar. Untuk itu, kami dari PCNU Kota Pematang Siantar mendorong semua pihak, pemerintah kota teristimewa, pihak Kapolres sebagai penerbit surat perizinan, izin keramaian. Juga izin keramaian. Begitu juga dari pihak panitia yang dalam hal ini dari Satkom Gajah Mada, agar duduk bersama membahas kasus ini dan menyelesaikannya sesegera mungkin, agar tidak bergulir pada hal-hal yang lebih menyakitkan, bahwa kita semua pihak masyarakat Kota Pematang Siantar lagi berusaha semaksimal mungkin menciptakan Kota Pematang Siantar kembali sebagai kota toleran di Indonesia. Itu sebagai statement yang dapat kami sampaikan. Semoga masing-masing kita tetap menjaga kebersamaan NKRI untuk kita semua. Sesuai dengan pernyataan saya yang lain, setelah saya kaji kronologis juga dengan apa yang terjadi, pertama, menurut pandangan saya bahwa pembubaran Imlek kemarin tidaklah terkait dengan diskriminasi maupun penghinaan dalam satu agama, bukan. Kalau saya lihat itu adalah kekurangan atau kesilapan koordinasi dalam proses pelaksanaannya, dan itu tidak termasuk pelanggaran yang disebutkan oleh Presiden kemarin, tidak termasuk itu. Karena Imlek Fair itu bukanlah penyelenggaraan ibadah, itu adalah suatu kegiatan dalam memeriahkan Imlek, perayaan Imlek, dan tidak ada satupun saya dengar
yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut telah menghina atau menjolimi mereka, nggak ada. Kemudian saya dari partai PD Perjuangan, kalau di kami sudah darah daging kami untuk menegakkan, mempertahankan kebinekaan Indonesia itu, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang Dasar 45 dan mengamankan, melestarikan kebinekaan kita di negara ini. Kalau saya melihat atas kejadian ini, Pemko harus berbenah diri. Satu, saya lihat juga untuk event-event yang seperti itu, saya kira terlalu jelimet pengurusan izinnya. Perlu diciptakan sistem perizinan izin yang lebih praktis, lebih simpel, apalagi masalah perayaan suatu agama. Saya kira izinnya itu kemarin itu terlalu jelimet sehingga terjadi miss antara instansi ya yang mengeluarkan izinnya. Ada yang sudah mengeluarkan izin seperti ini, tapi bisa menjadi miss kepada instansi yang lain. Itu yang saya lihat perlu diciptakan suatu proses perizinan yang lebih simpel, yang lebih praktis, tapi tetap mengedepankan toleransi beragama di Pematang Siantar. Saya sebenarnya tidak soal setuju apa tidak, tapi mestinya itu dapat dibicarakan antara pihak yang berkepentingan, terus supaya didapat solusinya. Kalau saya lihat itu kemarin mungkin penyelenggaraan daripada itu juga perlu dikoreksi, tapi perlu bicara atau koordinasi dengan semua pihak. Harusnya wali kota memanggil semua pihak duduk bicara untuk menyelesaikan permasalahan itu daripada pembubaran. Mungkin bukan soal benar apa tidak, tapi izin yang lain-lain sudah keluar dan Satpol PP membubarkan, ada miss di sana. Ya, kalau kita lihat prosesnya, wali kota juga sudah menerima audiens dari orang penyelenggaranya, sehingga saya kira harus terkoordinasi kepada OPD yang lain, bagaimana itu bisa terselenggara dengan baik. Soal lokasi mungkin bisa pindah, bisa dipilih. Itu tadi saya bilang bahwa diperlukan koordinasi yang baik, duduk dalam satu meja untuk membicarakannya. Ya, kalau saya pribadi, saya berpendapat di lokasi itu, di lokasi di jalan apa yang namanya itu, jalan Perintis, menurut saya lokasi yang pas. Karena kita harus memilih lokasi yang menyelenggarakan itu, lokasinya itu yang efek gangguannya minim, ya minim dia. Menurut saya di situ efek gangguannya minim karena bukan lokasi penduduk, bukan juga lokasi kegiatan usaha. Tepat di situ. Dan atas nama penyelenggaraan itu sehingga jalan harus ditutup, trotoar dipergunakan, itulah memang pengecualian dalam hal itu. Bukan salah. Jadi dengan kejadian ini Pak, fraksi PDIP DPRD Kota Pematang Siantar, adakah rencana untuk memanggil wali kota? Saya belum ada instruksi atau rencana dari fraksi untuk memanggil wali kota. Tapi yang jelas ingin kita perjelas, janganlah Siantar ini dikacaukan dengan isu-isu intoleransi, ya, karena kami ada di situ. Saya kira DPRD Pematang Siantar juga saya nyatakan akan mengawal kebinekaan di Kota Pematang Siantar ini. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perlakuan yang tidak baik kepada etnis ataupun agama tertentu. Kami DPRD Pematang Siantar akan mengawal kebinekaan itu. Demikian juga kami dari PD Perjuangan, itu merupakan napas dan daging kami bahwa kami harus mengawal kebinekaan itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat adalah jangan terpancing oleh isu-isu intoleransi, jangan mudah terpancing. Hari ini kota kita Siantar ini baik-baik saja, dan kita harus membuktikan itu. Kita harus menjaga itu semua, menjaga kekompakan kita, menjaga toleransi yang baik di antara masyarakat. Jangan terpancing oleh isu-isu oknum tertentu. Kepada saudara-saudara saya etnis Cina atau etnis Tionghoa yang ada di Kota Pematang Siantar maupun seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek
dan semoga tahun ini kita mendapat tahun yang lebih baik dari hari sebelumnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan kita bersama. Selamat Hari Raya Imlek.